Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Februari, yang artinya adalah 4 hari lagi kita akan ikut berpartisipasi memilih siapa pemimpin kita yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan kita punya pilihan masing-masing. Setiap kita pasti mendukung pasangan calon dengan berbagai macam pertimbangan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kriteria yang disusun oleh para ulama setelah mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis. Di antara kriteria seorang pemimpin itu yang harus kita pilih adalah, yang pertama, harus memiliki sifat siddiq. Dan sifat ini sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi kita harus memilih pemimpin yang siddiq atau yang jujur. Di antara 3 pasangan calon ini, insya Allah mereka adalah orang baik. Mereka adalah putra terbaik bangsa ini. Akan tetapi di antara kebaikan mereka ini pasti ada yang lebih baik daripada yang lain. Maka kita harus memilih yang paling jujur di antara orang-orang jujur ini. Dan insya Allah kita punya cara bagaimana mencari siapa yang paling jujur di antara yang lain. Kemudian yang kedua, yang menjadi kriteria seorang pemimpin adalah harus amanah. Harus amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya di antara tanda orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia akan berbohong. Ini adalah di antara tanda orang-orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia akan mengkhianati janjinya. Kita bisa melihat siapa di antara ketiga pasangan calon ini yang pernah berjanji dalam kepemimpinan mereka, dan siapa yang telah memenuhi setiap janjinya. Atau di antara mereka, apakah ada yang pernah mengingkari janji itu. Kemudian yang ketiga, ciri orang munafik itu adalah wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, maka dia akan berkhianat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kriteria pemimpin yang ketiga adalah harus fatanah, harus cerdas. Tidak mungkin seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak cerdas. Maka di antara ketiga pasangan calon ini, baik capres maupun cawapres, kita harus mencari orang yang paling cerdas di antara yang lain. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa memimpin negara yang begitu besar, Indonesia dengan ratusan juta penduduk, kalau tidak dilandasi oleh kecerdasan. Baik kecerdasan untuk melihat situasi, kecerdasan untuk mengambil keputusan, kecerdasan untuk memajukan ekonomi, kecerdasan untuk mendamaikan orang yang bertikai, dan seterusnya. Jadi seorang pemimpin itu harus yang fatanah, harus yang cerdas. Kemudian yang keempat adalah seorang pemimpin itu harus tabligh. Dia harus mampu untuk menyampaikan. Tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak pernah berbicara. Dan kemampuan tabligh ini menyampaikan sesuatu yang ada di dalam kepalanya. Baik visi misi, baik program-program, dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin itu adalah seseorang yang harus pandai dalam bercakap-cakap. Karena seseorang itu pandai bercakap-cakap, berarti di dalam kepalanya itu banyak isinya. Kalau seorang pemimpin tidak mau tampil di depan umum, tidak pernah mau berbicara, tidak pernah mau menyampaikan visi misi, tidak mau menyampaikan program-program, berarti tidak ada kecerdasan di dalam dirinya. Dan ini tidak pantas untuk kita angkat sebagai pemimpin. Kemudian yang kelima adalah seorang pemimpin itu adalah harus yang dicintai rakyat. Harus yang dicintai rakyat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum
alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin itu adalah yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Jadi seorang pemimpin terbaik itu adalah kalau masyarakat semuanya mencintai pemimpin itu. Dan sebaliknya pemimpin itu juga mencintai masyarakatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik itu adalah ketika masyarakat mau dengan sukarela untuk mendoakan mereka. Dan para pemimpin itu juga dengan sukarela untuk mendoakan para masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin terburuk itu adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Dan mereka juga membenci rakyat-rakyatnya. Dan pemimpin terburuk itu juga adalah mereka yang dilaknat oleh rakyat dan mereka juga melaknat rakyat mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, pemilihan pemimpin ini bukan hanya janji politik antara seorang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Akan tetapi ini merupakan janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang dipimpinnya di hari kiamat nanti. Seorang suami menjadi pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Anak-anak kita juga menjadi pemimpin untuk diri mereka sendiri. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya di tanggal 14 Februari nanti insya Allah memberikan kita pemimpin yang amanah, memberikan kita pemimpin yang adil, yang di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi perlindungan pada saat itu. Dan orang pertama atau golongan yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang didoakan rakyatnya dan dia juga mendoakan rakyatnya. Itu saja sekilas tentang pemilihan umum pada 2024 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hayya bina naqtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kifaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.